Nah, tapi yang Yesus omongin apa? Tetapi aku punya kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Kalau kita mau ambil kesimpulan, selain semua boleh makan. Karena yang keluar dari berselisih dari mana keluar berselisih? Berselisih dari mana keluar? Ini berselisih keluar dari mana, Syekh? Ini berselisih dari mana keluar? Berselisih keluar dari mana, Syekh? Dalam kitab mereka juga mengajarkan bahwa jangan ada padamu ilah-ilah lain. Ya. Udah. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di Almantik Reaction. Hari ini kita akan mereaksi perbincangan daripada Kodo di seorang mualaf dan Koni Kosantia, ya, seorang YouTuber yang membicarakan dan bahkan mengkritisi sosok Yesus Kristus dalam Alkitab dan juga agak sentimen terhadap sosok Paulus di dalam ikut campurnya terhadap Alkitab. Lalu daripada kita penasaran, mari kita saksikan cuplikan videonya yang akan kita reaksi sesaat lagi. Let's go. Paulus. Oke. Itu Injil, itu surat. Because itu selama ini Kristen tidak pernah tahu mana itu Injil, mana itu surat. Semua pikir itu Injil semua. Semua satu buku. Iya, akhirnya itu. Injil pun sudah ada lalang kan gitu. Tapi kasih sih, mohon maaf sebelum kita ngulik lebih jauh nih tentang tadi Injil Paulus. Ribut banget ini kata-kata off mic dulu. Kasih sih cerita dari tentang apa namanya waktu itu yang kasih sih sedang hamil anak kedua. Nggak sopan nih. Yang ada masalah gitu. Suara keyboard lu gede banget. Apa? Yang di Amerika. Amerika ya. Semestinya anak itu sudah disuruh keluarin. Dari mulai usia berapa bulan? Kandungan 3 bulan. Oh, 3 bulan. Karena saya pendarahan terus, jadi disuruh lebih baik itu profesor dokter di rumah sakit Saint Mary di San Francisco, rumah sakit besar. Itu profesor kalau nggak bahaya bagi ibunya. Kalau mempertahankan, kalau isinya kalau pohon, kalau buah kan bisa ada buah lagi. Kalau pohon kan bisa mati lah istilahnya kalau dipertahankan anak itu. Karena kepala batu nih. Kepala batu. Karena kepala batu, yakin banget sama dirinya gitu kan. Sudah di apa ya namanya? Kalau dia ketawanya dolar juga ya. Bunuh anak gue nih kan gitu. Ada dokter segala dokter gitu. Waduh. Lu boleh profesor, ada dokter segala dokter. Oke. Tetap lahir. Tetap aja pertahankan itu, usirlah pulang gitu kan. Nah waktu itu suami itu kan muslim. Dan kita masing-masing. Oke. Siapapun nggak bisa membuat itu meyakini itu. Karena doktrin kita kan kuat. Bukan hanya kuat, kita kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah kita mengkhianati Yesus. Itu doktrin dari dulunya. Dulu. Dan saya mengucapkan 2 kalimat syahadat mengkhianati Yesus. Coba kita tinjau 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Taurat yang diajarkan oleh Yesus juga jangan ada padamu ilah-ilah lain kan? Ya belum nih. Ya? Dalam kitab mereka juga mengajarkan bahwa jangan ada padamu ilah-ilah lain. Ya kan? Itu yang diajarin nih. Tapi gue di mute nih, malas jawab. Lu ngomong suara lu kita gak jadi ribut lu. Suara lu ngetik emang lu paksain kita khusus lu giniin anjir, mau ganggu lu. pegang itu kan. Gitu. Tapi otaknya begitu karena doktrin. Tapi setiap ada hari raya muslim, ibu saya bilang, orang muslim sendiri belum heboh, lu udah heboh duluan. jadi memang yang ada di sini sama di sini tuh berbeda setahun. Baru kita tahu ya. Kita kan, nah itu dia, ini masuk ke dalam konsep hidayah teman-teman. Hidayah itu bukan tentang nggak akan adil Tuhan kalau dalam konsep hidayah. Aku mau yang ini dong ke hidayah, aku mau ini dong Islam. Enggak. Konsep hidayah itu ketika disuguhkan kebenaran, antara kamu berani ambil dan genggam ini adalah kebenaran. Itulah hidayah. Jadi hidayah itu
kebenaran itu udah tersuguhkan di depanmu. Tugas kamu cuma satu, genggam gitu. Nah, jadi kurangnya daripada orang-orang yang diberikan hidayah, artinya apa? Diberikan pintu-pintu hidayah, maka pintu tersebut telah terbuka di depan matanya. Kurangnya mereka itu untuk berani masuk ke dalam pintu tersebut. Seperti si Konin ini bercerita kepada Kodundi bahwa orang muslim aja belum terlalu heboh terhadap lebaran, tapi dia udah heboh, dia kayak senang banget dengan aura-aura lebaran. Makanya dia bilang antara hati dan kepala itu bermusuhan gitu kan. Ini sebenarnya bukan berbicara agama tapi kebenaran yang saya alami gitu ya. Kayak saya tadi nggak bisa milih agama apa, bertepatan ya ada di sini, jadi ya yang dikasih juga yang ada di Injil sama di Al-Quran gitu kan. Gitu. Dan memang walaupun doanya masih salah karena tahu kan gitu, begitu saya meyakini, akhirnya saya disuruh pulang gitu, dokter pastikan saya pasti mati gitu kan, ternyata saya nggak mati gitu kan. Sebagai lagi masuk itu dia kaget, kok masih hidup gitu kan. Saya bilang saya ada dokter, dari saya dokter. Oh, dia masih hidup. Ini maklum nih, dia baca yang ada di foto lu, Sikidi Raba-Raba. Sikidi Raba-Raba. Nah, makanya dia masih hidup tuh. Berarti dia udah muslim atau masih oten sih? Enggak, dia masih oten. Kayak tadi kita bilang, kan kata Allah gini, innaka la tahdi man ahbabta lakinnallahu yahdi man yasha. Artinya apa? Itu adalah satu ayat teguran terhadap Nabi Muhammad yang menangis di depan Abu Talib saat sakaratul maut. Di mana Abu Talib itu adalah seorang paman daripada Rasulullah yang membantu perjuangan Rasulullah memperjuangkan Islam. Tapi beliau tidak mau mengakui Rasulullah itu sebagai Rasul. Dia tidak mau mengakui karena ada tendensial sifatnya pribadi gitu. Orang gua paman lu kan gitu ya. Nah, jadi Abu Talib ya Allah kan berdoa Nabi Muhammad ya, tunjukilah dia, hidayahkanlah dia. Kata Allah, turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta. Tidak akan engkau bisa memberikan hidayah terhadap orang yang kau cinta. Lakinnallah yahdi man yasha. Tapi Allah menunjuki siapapun yang dia mau. Artinya apa? Di balik perkataan itu juga masuk kepada diri kita pribadi. Antara benar dan tidak, tidak dan benar. Antara kamu mau pilih yang mana? Mau terus-terusan di tidak benar, ataupun berani menggenggam bahwa ini benar, gitu. Masalahnya di situ aja, antara berani dan tidak mengambil kebenaran. Kan tadi dia bilang tadi apa? Pas Lebaran dia heboh banget, dia senang banget dengan perayaan Lebaran. Dia senang dengan ritual-ritual orang Muslim. Tapi itu nggak tahu apa yang membuat dia nggak mau Muslim ya. Mungkin di Muslim nggak bisa khamar kali, atau nggak bisa nggak bisa bebas gitu. Banyak kekangan. Saya lahir tuh 4 kilo seperempat. Wih, besar Banget. Dan mau disesar nggak mau. Jadi hampir normal gitu. Udah jahit obra semua tuh. Waduh. Jadi kalau aku dulu lucu. Jadi harusnya patah-patahnya bagus. Masih ingat kecantikan perut bang, ini kita bisa pakai bikini. Masih mikirin. Ntar nggak bisa pakai tank. Iya. Artis itu. Oh, dia pas mau sesar nggak mau. Alasan nggak mau, takut nanti pas pakai bikini jelek. Masih mikir beauty gitu kan. Iya. Waduh. Jadi berusaha gitu sampai pembuluh darah pecah semuanya. Astaga. Gitu merah semuanya. Tapi selamat. Kode ini masih astaga, astagfirullah. Iya. Nah, Adik saya 4,5 kilo. Saya waktu itu masih umur berapa? Umur 7 tahun ya, masih ingat ya. Itu Kodondi di mana bang? Nggak tahu Kodondi lagi mana. Badannya kecil 48 kilo. Assalamualaikum Wafi. 48 kilo. Kami lagi reaksi video ini. Itu kayak sapi, memang hampir 70 kilo. Iya. Begitu lahir udah kayak anak 3 bulan. Tapi gede banget gitu. Itu cukup menarik juga tuh. Mirip kali itu. Ya. Itu satu kemujizatan juga. Karena kandungan bocor. Bayangkan dokter Amerika, profesor di St. Mary Hospital itu berkumpul profesornya, nggak ada jalan keluar selain dikeluarin. Oke. Gitu. Jadi hidup saya ini bisa dikatakan hampir semua mujizat aja. Gitu. Apa yang mujizat? Ya. Gitu. Nah, sekarang kita waktunya ngulik ini. Nah, ayo nonton. Ini aku suka nih. Ngulik. Saya berpikir gini. Video apa nih? Iya, video-video ya, enggak yang punya kasih sih di YouTube. Podcast atau nyanyi? Podcast. Bukan yang podcast. Kalau nyanyi ngapain ya gitu? Terus yang podcast. Saya mikir gini. Ini dari beberapa kalimat-kalimat yang kasih sih lontarkan. Ini kok kasih sih kayak udah bukan kayak Kristen lagi gitu. Bukan kayak Kristen ya? sekarang. Sekarang ya. Ya maksudnya
omongannya itu tidak Jackson menggambarkan seorang Kristen. Karena Kristen sekarang itu Biar nanti Kristen pas menyampaikan bisa tepuk tangan sendiri. semestinya pengikut Kristus, betul kan? Harusnya. Tetapi Ya. kan yang mestinya mereka namanya Paulisten. Paulisten. Nah, itu saya tertarik tuh. Nah, oke teman-teman, ini yang akan dikulik tahu apa sebenarnya Kristen ini saat mengatakan dirinya Laskar Kristus, ya. Arti Kristus apa? Yaitu menaati apa yang dikatakan Sang Kristus. Siapa? Yaitu Yesus. Padahal mereka itu bukan Kristen, kata si Koni, tapi dia adalah Paulisten. Wow, keren. Enggak Paulisten doang. Yohanesten sama Matiusten sama Lukasten. Nah, itu mereka tuh sebenarnya, ya. Karena apa yang dikatakan Yesus semua ditolak. Namun apa? Iya. Silverstone. Ya kan? Jadi ibaratnya gini. Apa yang dikatakan Yesus, ya kan? Mereka tolak semua, tapi apa yang dikatakan oleh Paulus mereka terima semua. Kayak contoh gini. Kenalah kulit katamu, ya, itu akan menjadi perjanjianmu dan beserta keturunanmu, kan? Ya, berarti menunjukkan apa? Setiap adanya keturunan, maka wajibnya disunat dan dikerat kulit katan. Karena itu apa? Menjadi perjanjian antara anak manusia dan Tuhan. Udah, itu yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Nah, yang dikatakan oleh Paulus apa? Dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Yesus bilang, dia nggak makan babi dan bahkan melarang makan babi. Paulus bilang, dengan matinya Kristus dengan apa? Bukan yang masuk ke mulutmu yang menajiskanmu, tapi apa yang keluar. Ya udah. Ya udah, berarti ibaratnya kalau kita mau ambil kesimpulan selain semua boleh makan. Karena yang keluar dari Betul. Entahlah orang ini Ya, aneh-aneh saya aja. tadinya gini, taunya Paulin. Oh, Paulin. Paulin. Makanya banyak. Paulin itu artinya orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Nah, kalau saya bilang karena dia membawa Kristen, jadi dia bersembunyi di baju Kristen, makanya saya bilang Paulisten. Paulisten. Oke. Paulisten. Nah, itu yang membuat Kasisi kok bisa mulai membicarakan tentang itu. Ini ada apa gitu? Karena saya diperintah harus. Oke. Gitu. Kalau nggak diperintah harus, saya udah pernah lari. Oh, maksudnya gini, dia kayak dapat ilham gitu kan dari Tuhannya gitu kan. Ya kita bilang ini dia nih. Tokoh apa? Kudus. Enggak, bukan Roh Kudus. Tokoh apa deklarator misalnya pendobrak gitu, misalnya pendobrak kemajuan inilah yang sebenarnya itu apa deklarator, apa namanya? Ya kan? Reformasi. Bukan. Revolusi. Revolusioner. Ya. Reformasioner, terserah lah. Pokoknya dia adalah satu sosok yang ingin kembalikan Kristen ke ajaran yang sebenarnya. Jangan masuk ke ajaran Paulisten gitu. Oke, kita buka data. Nah, ini contoh ya. Ini contoh ajaran Paulisten. Kita buka datanya. Kita buat new window dulu. Revolusioner. Apalah itulah. Semacam itu. Nih ya. Matius. Sebenarnya bukan pengikut Paulus kalau kata gue, pengikut gereja. Enggak sih? Pengikut gereja. Tunggu. Matius 5. Kok Matius? Yohanes 5 ayat 36. Nah, ini ayat kebanggaan aku. Di sini sangat menunjukkan bahwa mereka itu sangat membantah Yesus. Nah, kalau ayat ini aku berani bawa karena di sini terlalu tampak mereka itu membantah Yesus sebenarnya. Mana dia? Tambahin short dulu. Nampak kan? Tapi nanti aku gedein. Nah, oke, coba disimak teman-teman. Tuh ayatnya tuh. Nih. Yohanes 5 ayat 36. Gimana? Nampak kan? Oke. Nampak. Nah, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Sekali lagi. Tetapi aku mempunyai sesuatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Artinya, Yesus lagi ngapain? Ngomong ke semua yang mengikutinya untuk percaya kesaksian dia daripada kesaksian siapa?
Yohanes. Daripada kesaksian Yohanes. Oke, kita buka lagi. Nah. Oke. Yohanes 1 ayat 1, nampak kan di ini? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini kira-kira siapa yang ngomong? Ini yang ngomong Yohanes. Ya kan? Kalau Yesus ngomong gimana bunyinya kira-kira? Terus ngomong, pada mulanya aku adalah firman. Nah, aku di dunia bersama Bapa dan aku adalah Bapa. Bapak. Ya kan? Oke. Nah, kita buka lagi. Dibilang, seperti yang pernah gue bilang, man. Apa? Seperti apa? Kalau Bible itu isinya sudut pandang orang ketiga semua. Nah, sudut pandang orang ketiga dalam hal meneliti siapa Yesus kan gitu kan. Oke, nih. Nih. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kira-kira siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong ini? Ini Yohanes. Yohanes. Kalau Yesus ngomong gimana bunyinya? Aku telah menjadi manusia dan aku diam di antara kalian. Dan aku adalah anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia kan gitu. Nah, tapi yang Yesus omongin apa? Tetapi aku punya kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Oke? Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti Yesus sedang mendeklarasikan apa? Bahwa adanya perintah terhadap dia dan yang menyembah Bapa setelah dia kan? Misalnya dia utusan dari Bapa, dia mempraktekkan satu satu perintah dari Bapa, misalnya sujud semalam-malaman itu dan mempersembahkan sepersepuluh hartanya ya. Bukan memberikan kepada Yesus ya 10 hartanya, 10, tapi Yesus yang memberikan 10 harta buat orang lain. Artinya zakat. Nah, berarti dia mengeluarkan zakat kan? Oke, ini Maryam nih. Ya. Nih. Ini kecocokannya. Aku record boleh nggak? Biar aku Record jangan naikin YouTube. Dah. Nih, karena aku duluan naikin. Qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dah, dengar nih. Record buat dia belajar, man. Boleh. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Berarti akan adanya dia kitab ataupun runtutan hukum yang akan dia jalani. Oke. Ya. Nah, ini dia nih yang paling penting nih. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Sekali lagi kita sorot kalimat ini. Dan menjadikanku orang yang terberkati sampai kapanpun itu, dan mewasiatkan akan aku wa ausani bis salati waz zakati madum tuhaya. Dengan salat, dengan esensi salat itu adalah sujud, waz zakati dan zakat mengeluarkan harta, madum tuhaya. Oke, kita buka ayat ini. Oke. Di mana dalam ayat ini mana dia? Nih. Nah, di mana di sini Yesus menjelaskan hak zakat. Di mana apa dikatakan? Lukas 14:2. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Maksudnya apa? Adanya ketidakadilan mereka di dalam hal mengeluarkan harta.
Misalnya kayak kita ini ada yang namanya apa ya, kita bilang riba ya. Nah, jadi daripada hasil riba itu mereka tidak membersihkan riba. Jadi menunjukkan apa? Daripada ayat Al-Maryam ini kayak seperti kita zakat, ada ketentuan daripada zakat, kan gitu. Nah, jelas ayat ini mengatakan apa? Melaksanakan salat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku. Yohanes 5 ayat 36. Aku mempunyai sesuatu kesaksian yang lebih besar pada Yohanes. Segala pekerjaan diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga aku kerjaan sekarang, dan itulah memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Di sini wa ausoni, dan mewasiatkan aku dengan sujud kepadanya dan memberikan zakat. Oke. Nah, pertanyaan aku, Yohanes 5:36, Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, mana yang paling dipercaya, Oten? Mana kira-kira yang paling percaya, Oten? Yohanes 5:36 atau Yohanes 1 ayat 1 atau Yohanes 1 ayat 14? Satu-satu sih standarnya Oten. Yohanes 1:14. 1:14 dan 1:1 kan? Yohanes 5:36 mereka percaya nggak kira-kira? Enggak. Nah, itu dia. Maka kalau kata si Koni apa? Paulisten. Kristen, iya benar. Nah, itulah dia. Ya, lanjut. Emang saya nggak ada kerjaan. Wah. Terlalu banyak kerjaan saya yang saya lepaskan untuk mengulik ini. Ya. Jadi semata-mata Kasisi membahas ini karena ada perintah. Perintah kalau cuma presiden atau raja, kerasukan Roh Kudus dia. Nah, aku ada punya pertanyaan nih Bang Lum. pernah di bos. Oke. Aku punya pertanyaan nih Bang Lum nih. Bang Lum nih, Apa tuh? misalnya ada Oten yang debatin si Koni nih. Dia bilang sama Koni, ini ada Oten 3 nih yang datang. Dari sisi Oneness, ya, sisi Tritunggal, dan si Koni. Oke. Ada satu Oten. Dia bilang, jangan dengerin si Koni, dia penyesat dan bidat. Dia tidak punya Roh Kudus. Itu orang Tritunggal. Orang Oneness juga bilang, dia tidak punya Roh Kudus karena salah menjabarkan Yesus. Si Koni, dia bilang yang tadi apa? Karena perintah. Adanya apa? Keharusan dia untuk menjabarkan ini, untuk menampakkan kebenaran yang sebenarnya terhadap ajaran dia. Kira-kira di antara 3 ini mana yang punya Roh Kudus? Nggak ada. Kenapa Bang Luni bilang ini nggak ada Roh Kudus? Soalnya Roh Kudusnya nggak konsisten. Benar, karena standarisasi Roh Kudus itu adalah standarisasi yang paling halu. Kecuali nih, ada 3 yang datang. Nah, pendeta Oneness, pendeta Tritunggal, sama si Koni. Kira-kira kalau pendeta Oneness bercahaya matanya, yang 2 nggak bercahaya. Nah, mana yang punya Roh Kudus? Dan percaya. Nah, karena apa? Ada different. Ada satu perbedaan di antara orang yang mengatakan Roh Kudus dan tidak. Kan gitu. Ini ketiganya sama. Ya kan? Jadi kalau Oten bilang, kamu nggak punya Roh Kudus, kita tanya balik kepada mereka. Emang kamu punya Roh Kudus? Apa standarisasi Roh Kudus? Sehingga kamu berani bilang bahwa kamu punya Roh Kudus. Diurapi Roh Kudus. Apa harus makan urap dulu? Kan gitu. Orang nih. Kan apa yang terbentik apa ini? Bos ya. mentor gitu kan ya. Itu kan ini melalui Yesus Kristus yang menampakkan diri kan begitu. Gitu kan. Untuk mengembalikan kebenaran itu kepada kebenaran yang hakiki itu yang sesungguhnya gitu. Nah, bagi dia kan kebenaran tuh adalah bagi dia apa yang dia sampaikan itu kebenaran. Bagi Tritunggal itu juga kebenaran. Bagi Oneness itu kebenaran. Lalu bagaimanakah yang kebenaran? Atau tugas Roh Kudus sebenarnya selama ini jadi dalang? Mereka itu hanya wayang yang sedang dipermainkan. Kembalikan kekristenan ini kepada ketauhidan. Benar-benar lebih Harus beriman kepada Nabi Muhammad yang tertulis di Alkitab kita, tetapi namanya tuh dihilangkan. Jadi saya disuruh merangkai lagi. Jadi satu lain gini menggunakan Rasulullah Nabi Muhammad maksudnya. Coba dong. Yang Yesus katakan sendiri dia bilang untuk mengembalikan kebenaran itu kepada kebenaran yang hakiki itu yang sesungguhnya gitu. Jadi tugas saya ini adalah mengembalikan kekristenan ini kepada ketauhidan. Wow. Plus harus beriman kepada
Nabi Muhammad yang tertulis di Alkitab kita, tetapi namanya tuh dihilangkan. Jadi saya ini orang nggak Muslim. Lagi. Ini orang nggak Muslim. Sorry ya, tapi mendeklarasikan bahwa mengembalikan orang kepada pemahaman. Gitu kan, mentor gitu kan ya. Tentu kan ini kehendak Allah melalui Yesus Kristus yang menampakkan diri kan begitu, gitu kan, untuk mengembalikan kebenaran itu kepada kebenaran yang hakiki itu yang sesungguhnya gitu. Jadi tugas saya ini adalah mengembalikan kekristenan ini kepada ketauhidan. Plus harus beriman kepada Nabi Muhammad yang tertulis di Alkitab kita, tetapi namanya tuh dihilangkan. Jadi saya disuruh merangkai lagi, jadi satu lain gini. Ini maksudnya dia nggak Islam, tapi ngajak orang lain karena harus Islam gitu. Islam. Jadi Islam. Tapi dia sampai sekarang nih belum Islam. Belum Islam. Maksudnya mungkin gini. Teknik apa? Intel ini. Ini apa ini, Bang Alun? Intel. Apa ini? Bukan. Jadi apa? Ini Krislam. Islam. Dia mau bangun ajaran baru. Bener-bener. Iya, dia bangun Krislam kali ya. Tapi oke lah. Terima kasih udah jujur, mantap. Tapi mau kamu sejujur apapun, kalau enggak inna dina indallah Islam, ya mau kayak mana toh? Nggak bisa. Bye. Ya udahlah, segalanya ada pada hak Allah. Mau dibawa lu kemana? Kadang lu dibuat di tengah-tengah. Ya kan, mana tahu kan teman-teman kan? Yesus katakan. Nanti dia di tengah-tengah antara surga dan neraka. Sebelah kirinya kebakar, sebelah kanannya dingin. Di akhir kata ini tempat layan diisi dengan dari layar, walaupun udah nyambung tetap paksa gitu kan. Nah, tugas saya itu menyambung dan saya dipinjamkan kacamata untuk melihat mana itu gandum, mana itu lalang. Oh, di situ saya kayaknya tahu nih ayat-ayat yang dimaksud. Lalang kan pastilah kan. Apa ini maksudnya? Lalang itu kan yang diperumpamakan taburan iblis di atas gandum, yang diperumpamakan gandum itu adalah firman Allah yang sesungguhnya kan, betul kan? Gitu. Tapi kan bukan taburan kayak benih begitu kan, tentu itu masuk di pikiran orang dan ditulis kan, itu yang ada sekarang di kitab yang diimani orang Kristen, the whole Christianity, semua orang Kristen di dunia ini, gitu kan? Itu kan yang dipegang kitab itu. Dan banyak sekali yang tidak tahu bahwa yang surat-surat Paulus itu adalah yang lalang itu, yang tulisan dia sendiri gitu loh. Semua tahu itu tuh Injil Kristus gitu. Saya paham maksudnya kasih sini, cuma saya nggak tahu nih penonton tahu apa enggak nih Mas. Harus tahu. Harus tahu. Tapi mohon maaf sebelumnya, ini saya izin ngopi ya. Ya silakan. Ini kopinya kasih di sini cuma gimmick doang. Nggak gimmick, tunggu waktu. Iya, karena lagi puasa. Salah ya? Lagi puasa. Mohon maaf sebelumnya, ini saya izin ngopi ya. Ya silakan. Ini di sini cuma. Ini ya biar semua jadi ilmu nih. Ini surat-surat Paulus itu ada beberapa ya. Nah ini dia. Roma 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, Manager, sama Ibrani. Nah itu dia. Kita potong dulu, nggak boleh besar-besar. Nanti kita kena strike. Ngedelik. Let's go. Gimmick doang. Nggak gimmick, tunggu waktu. Iya, karena lagi puasa. Salah ya? Loh iyalah. Kita tuh perlu puasa, kenapa? Bukan hanya orang ini detox. Oh, detox, oke. Dan apalagi setiap kita mau membuktikan kebenaran itu di buku suci, itu harus puasa. Katolik juga ada puasa ya? Yang nggak ada, tapi kan sudah dibikin juga. Tapi dulu ada sebenarnya 40 hari kan ya? Ya, 40 hari. Mau ngikutin Yesus, tapi Yesus kan 40 hari 40 malam. Kalau kita ngikutin mati lah kita semuanya. Kan kalau umat Islam Ramadan 30 hari, iya. Ya kan? Tambah puasa Syawal 6 hari, udah deket-deket lah. Tambah puasa Sunnah lagi udah 40 hari. Iya, sama. Sama. Iya, sama. Yang penting kan itu kan niat dan
bagaimana menahan, mengontrol nafsu, kira-kira. Semua which is Yesus kan nggak punya itu, gitu. Dan makanya Apa yang nggak punya? kita nih harus juga beriman kepada Apa yang nggak punya? Muhammad. Setelah itu. Iya, Setelah setelah Yesus. setelah Yesus. Karena gitu. apa Tapi dia- template yang dihadirkan gini untuk mengontrol nafsu. Yesus kan nggak punya itu. Apanya? Apanya yang nggak Itu punya? kan dari dunia. Iya, iya. Ya kan? Selagi sebelum dia bahkan sebelum dia diutus. Gimana yang tadi aku tadi Yohanes? Iya, iya. Jadi Yohanes 1 kan? Iya, ya. Ada Yohanes 1 ayat 19 sampai 20, 21 lah ya. 22. Ketika Yohanes Pembaptis ditanya oleh ahli Taurat dan orang Farisi, apakah kamu Elia? Karena orang Yahudi memang ada semacam kepercayaan bahwa Nabi Elia yang sudah Akan diangkat datang. itu Akan akan datang. menitis. Ya. Tapi Yohanes Pembaptis bilang bukan. Bukan. Sedangkan di ayat lain Yesus bilang Yohanes Pembaptis itu Elia. Iya. Oke, itu masalah urusan Kristen. Iya. Tapi Bantah, kedua, Yohanes Pembaptis ditanya apakah kamu Mesias? Iya. Mesias nggak mungkin bukan. Iya, ini yang harus diperhatikan kan? Iya. Apakah kamu Elia? Iya. Sudah Elia sudah naik, Iya. ya kan? Dibilang bukan kan? Iya. Nah, apakah kamu Mesias? Iya. Which is Yesus kan? Bukan juga kan? Bukan juga. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang Apakah terakhir ya. apakah kamu nabi yang akan datang? Nabi itu. Nabi itu. Iya, iya. Nabi, kalau di Injil kan Iya. nabi yang akan datang. Siapa itu nabi yang akan datang? Iya. Yang ada di yang masih kita kenali gitu ya. Artinya kan gini Kak Sisi ya, kalau kita baca itu Yohanes 1 19 sampai 22 berarti kan orang Yahudi atau orang Israel pada saat itu masih menantikan nabi itu ya. Nabi itu dong. Terus? Karena itu nabi itu sudah dinubuatkan sebelum juga Nabi Isa atau Yesus Kristus dan Yohanes diutus. Ya, Gitu kan? Itu memang kalau mau dikaitkan itu memang larinya ke Ulangan 18, Ulangan 18. Tapi gini, maksudnya kita sebagai umat Islam, kalau saya mengambil sikap yang gini Kak Sisi, saya tidak mau menafsirkan kitab suci orang. Orang lain Ya, kitab suci orang lain. Kitabnya orang Yahudi, semuanya nggak ada kitab. ya betul. Betul. Betul juga ya. Kalau cuma orang. Kitabnya orang Yahudi, which is Tanakh, Ya. yang berhak menafsirkan adalah orang Yahudi. Oke. Ya kan? Kitabnya orang Kristen 2/3-nya tuh dari Tanakh itu Kak Sisi. Ya lewat Gini. Malu nih, dia aku tanya malu atau sama siapapun yang mau jawab. Boleh nggak orang Kristen nafsirin Al-Quran? Oh, boleh. Siapa bilang? Ya, dia belajar ini tajwid. Ngapain tajwid nggak lulusan itu dalam bacaan? Boleh dia tafsirin Al-Quran, Oh, boleh. tapi dia harus melewati segala standarisasi Al-Quran kan? Oh iya betul. Oke. Sekarang gini, Bible ada nggak standarisasi mereka? Nggak ada. Sekarang gini, misalnya ya kita debat sama Boneta, kita tanya Galatia 3:13, dia lari ke Matius. Pernah nggak bertanya, kenapa gue harus ikut lu lari ke Matius? Pernah nggak maksudnya? Nah, kalau kita tanya kepada Kristen lain, Galatia 3:13, dia lari ke Korintus. Paham maksud gue? Paham. Kenapa kita harus ikut standarisasi dia? Kita akan ikut ke Korintus yang dia bicarakan. Kenapa harus ikut lu gitu? Ya kan? Karena ibaratnya gini. Kita Bible, lu baca, lu nyimpulin. Ya nggak? Dengan embel-embel awal Terus? PDT titik. Kalau lu ada embel-embel PDT titik, ya udah lu lariin bebas-bebas suka-suka lu gitu. Karena di antara pendeta pun beda-beda penjabaran. Ya kan? Tergantung siapa yang berpikir, siapapun yang melihat, membaca, dan mendirikan ajaran. Sekarang gini, apa salahnya orang muslim baca juga, ikut juga menyimpulkan, dan mengambil kesimpulan? Apa yang salah kita? Iya. Nah, tapi kalau Al-Quran, boleh, silahkan tafsirin Al-Quran. Musi Edis, mau kiamat, boleh. Tapi jangan menggunakan standarisasi, gue pengen fitnah. Pokoknya Al-Quran harus salah aja kita. Maksudnya pelajari dulu. Misalnya Bang alumni nih, pengen baca buku tulisannya Spanyol gitu. Ya, bahasanya Spanyol. Perlu nggak Bang alumni belajar Spanyol? Belum. Maksudnya?
Biar ngerti ya, Apa? perlu. Gini, kalau terjemahan itu bisa salah. Tapi kalau Bang Lukri pengen mengerti banget apa yang disampaikan, siratan makna daripada bahasa Spanyol tersebut, penting nggak untuk tahu bahasa Spanyol? Penting. Nah, Penting kalau jadi ya satu. Terus kita bahasa Indonesia punya sastrawi nggak kira-kira? Kayak majas personifikasi, hiperbola, ironi, metafora. Ada nggak diajarin pas SMP kira-kira? Diajarin. Diajarin. ya diajarin. Sekarang bahasa Arab punya standarisasi balaghah, sama seperti demikian. Ada isti'arah, ada kinayah, ada tasbihat, ada badi'ah, ada ma'ani. Jadi itu juga ilmu yang penting. Agar kita tahu bahwa kemuliaan sastra dalam bahasa Al-Quran. Jadi ibaratnya gini, Kristen boleh menafsir sesuka kalian, asal sesuai rumus. Nggak percaya, nggak percaya. IWG naik IWG. Coba tafsirin Al-Quran IWG. Mana dia IWG? Cuma Islam Isa Al-Masih udah nggak benar. Iya. Udah. Oke, mana? Ini ya, kita kasih contoh ya. Kita naikin mana IWG? Tuh IWG. IWG. Lagi WG. IWG. Pagi. Apa arti Islam IWG? How are you? Oh, I'm fine, thank you IWG. Apa arti Islam IWG? Ada Apa? arti Islam itu damai. Oh, arti Islam itu Kecil WG. kok udah beda? Kemarin di Salmasi. Kok udah tobat? Raja dan Iya, kekal. iya. Arti Islam kan enggak IWG, bener nggak arti Islam itu Isa Al-Masih? Allah yang perkasa. Bukan itu, jawab dulu. Lu belum gua tanya, lu jawab. Bener nggak arti Islam itu Isa Al-Masih? Bener nggak? Berdasarkan Ali Imran 19 yang di sisinya ada Al-Masih. Oh, berarti Islam? Berdasarkan Al-Azam 4. Enggak, udah, ya yang gua tanya aja ya. Agama. Iya, gua percaya. Berdasarkan menurut lu, Islam itu bener nggak artinya Isa Al-Masih? Isa. Lam Al-Masih gitu. Bener nggak? Iya. Benar. Wih. Ya benar tuh Bang. Yang di sisinya kan. Itu dia. Yang di sisinya kan. Yang di sisinya. Oke. Terus itu di raja. Iya. Ya kan? Oke. Stefanus IWG bilang, ayat berapa tadi IWG? Aku mau IWG jelasin. Oke. Ayat berapa tadi? Ali Imran berapa IWG? Imran 19. Oke, kita lihat ya. Syekh IWG. Silakan Syekh. Bentar Syekh. Sabar Syekh ya. Sabar, kita buka. Oke. Nah, oke. Ini artinya sesungguhnya kan IWG nggak mungkin kasih nampak ini. Inna dina indallahil Islam wa ma khatalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yaghfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Nih, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah. Sebenarnya nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Oke, kita ulang. Ntar WG, sabar. Dihadang Maha Kudus tadi WG. Kita ulang. Ini dia. Coba. Nah, bener. Ya, oke, berdasarkan apa WG? Ali Imran ayat 19. Oke, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Wa ma khatalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma. Kok tolong ini? Kok tolong ya? Kok langsung tolong ya? Wa ma khatalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yaghfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Nih, lagi ya. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Oke, IWG, gimana? Syekh IWG, menurut Syekh IWG ini penjelasannya gimana? Silakan, Syekh IWG, silakan. Betul. Akhi, insya Allah.
Ya, akhi WG silakan. Masya Allah. Silakan. Tafadhol WG. Tafadhol. Akhi, gimana akhi? Dong bacanya diketengahin. Oh, di tengah siap akhi. Sabar akhi. Wah, Ketengahin. maafkan Ana akhi. Sabar. Silakan. Oke. Makanya aku suka debat sama IWG. Bagi aku IWG itu cemilan enak. Oke, silakan. Syekh. Itu udah. Bacain Syekh. Oke, silakan. Ya, ya, Syekh. Tafadhol. Silakan Syekh. Kecil banget ya. Udah lu buka mata gak pakai teropong kayak apa gitu. Tuh, udah lah itu sampai lebar gue gedein nih. Ribet banget, mau fitnah doang ribet banget lu. Itu biji mana ya, Ki? Yang di sisi Allah Oke. adalah Islam. Islam. Oke. Agamanya si Islam itu loh. Yang di bawah Islam itu apa? Oke, apa yang gue Islam? Nah, kan kabar gembira itu di Al-Azhar 14. Mana? Mana kabar gembira di sini? Nanti dulu. Ya. Di tengah dulu. Wah, saya nggak jelas. Nggak konsisten. Tadi bawa 19, tiba-tiba lari entah kemana. Maksudnya apa ini, Syekh? Saya ingin Syekh menjelaskan ayat ini, Syekh. Jangan sampai honor Syekh nggak dibayar ini. Silakan, Syekh. Sesungguhnya agama yang diridhoi sisi Allah hanyalah Islam. Berarti Kristen nggak diridhoi, semuanya nggak diridhoi selain Islam. Nah, maksudnya gimana nih, Syekh? Ya, yang di sisinya siapa tuh? Nyanya siapa kira-kira? Pak Jokowi atau siapa? Nya siapa? Nggak ada di sisinya. Mana di sisinya? Di sisi Allah segede gaban ditulis. Kita tahu kan, Stefanus tuh dirajam. Apa urusan Mas Stefanus? Ya Syekh, aduh Syekh ini. Dia melihat Penampilan pertama minta Nggak dipecat. usah, jangan dicampur-campur. Jangan dicampur, Syekh. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam, Syekh. Islam itu Kristen. Oh, Islam itu Kristen. Oke, di mana ya? Bentar, Syekh. Saya cari Islam itu adalah Kristen. Ini banyak banget tafsirnya. Nggak ada kayaknya Islam itu adalah Kristen. Di mana, Syekh? Bisa kasih tunjuk, Syekh, di mana dia? Tidak membawa ajaran baru, bro. Hah? Apa, Syekh? Dia tidak membawa ajaran baru. Memang dia tidak membawa bisa. Benar, Nabi Muhammad tidak membawa ajaran baru, tapi memperbaiki ajaran yang sudah rusak di belakang, kayak nyembah manusia gitu. Itu diperbaiki sama Nabi Muhammad. Apa? Jelasin, Syekh. Benar kalau itu. Nah, tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab. Ini dulu, Syekh. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Oke. Kecuali. Oke, kita baca depannya berarti satu skop ya. Oke. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sudah datang pengetahuan kepada mereka. Nah, gimana itu, Syekh? Maksudnya, Syekh? Pengetahuan. Nah, apa? Ya. Kan ketika pengetahuan itu datang, makanya jadi perselisihan. Ih, bukan gitu, Nyunyun. Memang begitu. Gini. Kita cerna apa yang dikatakan Syekh. Setelah diberi pengetahuan, lalu adanya perselisihan. Misalnya saya ajarin, Kak Milani 5 tambah 2 7 ya. Kira-kira kita berantem nggak kira-kira? Tapi kita harus berantem, Syekh. Kita sudah mengajarkan kita untuk berantem kalau udah dikasih pengetahuan ya, Syekh. Berarti kita bentar lagi berantem. Kak Melani, 5 tambah 2 sama dengan 7. Saya kasih pengetahuan terhadap Kak Melani. Bentar lagi kita MMA. Aku udah siap ya. Kita nggak boleh bantah. Ini Syekh kita ini, Syekh IWG. Ya kan? Ya nggak, Syekh? Gimana nih, Syekh? Jadi kami harus berantem ini. Beri pengetahuan, ya. Oke, siap. Terus? Tiada berselisih. Tuh, tiada berselisih. Jangan di open, Kak Melani. Mau ikut gila bareng. Kita enggak, kita ikut kata Syekh aja. Oke. Saya rugi loh. Saya keluarin belasan miliar hanya untuk ngundang beliau doang. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ya, mantap. Terus gimana? Syekh gimana nih, Syekh? Makin kecil sih tulisanmu. Wah, ini Syekh buta sikit ya, teman-temannya agak dimaklum. Ini Syekh kita agak buta sikit, jadi di apa namanya tuh? Kita maklumi ya, Syekh kita ini biasanya kalau lihat pakai mikroskop ya. Ini aja nggak nampak nih. Kali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian
Nggak ada. Lu lari lagi lo. Yang ini dia tanya lari. Ini lari ini Syekh nih. Oke. Ini gara-gara Syekh nggak jawab. Ini honornya kurang 5M. Oke, ganti. Berarti berapa tadi? 15 miliar. Tinggal berapa kayak nih? 10 miliar. Oke, berarti honornya 10 miliar. Karena dia lari dari sini, potong 5M. Oke, sekarang tiada bersih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Ini Syekh gimana maksudnya Syekh? Syekh ini gimana Syekh? Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Ini maksudnya gimana Syekh? Kecuali ya. Bahwa dia itu harus mengenapi segala tuntutan. Ya Syekh ini nggak bilang itu Syekh, nggak ada urusan urap-urap di sini, nggak ada orang jual urap. Tiada bersisi orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Gimana Syekh penjelasannya Syekh? Timbul karena kayak masalah persembahan, masalah lain, ya kan? Enggak, gini Syekh. Aku kan kalau lagi bahas tentang kenapa merpati bisa terbang, Syekh jangan bilang orang jual galon itu kemarin nggak laku gitu. Nggak masuk Syekh gitu. Yang aku tanya aja Syekh gini. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Itu gimana Syekh maksudnya Syekh? Ya gini. Gimana Syekh? Tidak dari depan dulu, geser. Oh, geser. Oke, kesana. Oke, siap Syekh. Apa yang Syekh mau deh hari ini? Dunia milik Syekh nih. Diberi Alkitab, Gitu. kecuali sudah datang kepada mereka pengetahuan. Oke. Datang pengetahuan itu, kebenaran. Oke. Ya berselisihlah. Ya kan? Syekh, tiada berselisih gimana jadi berselisih? Tiada berselisih gimana jadi berselisih? Ini tiada berselisih, ini tiada berselisih, ini tiada berselisih, ini kok gedein lagi, ini tiada berselisih, ini kok gedein, ini tiada berselisih. Syekh, ini tiada berselisih, Syekh ini tiada berselisih, Syekh ini tiada berselisih, Syekh, oh my god, Syekh ini tiada berselisih, Syekh aku kesel banget ini Syekh, ini tiada berselisih, ini tiada berselisih, dari mana keluar berselisih? Berselisih dari mana keluar? Ini berselisih keluar dari mana, Syekh? Ini berselisih dari mana keluar? Berselisih keluar dari mana, Syekh? Ini tidak berselisih, Syekh. Syekh, ini tidak berselisih. Berselisih keluar dari mana? Keluar dari mana? Tidak berselisih. Syekh, ini dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana, Syekh? Tidak berselisih. Sebet dia. Ada berselisih orang-orang yang diberi kitab. Kecuali, baca dong, kan ada kecuali. Iya, terus? Karena itu nggak akan berselisih. Kecuali setelah datang pengetahuan. Terus? Ya kalau ya Robi, kalau kita makan babi. Tidak ada berselisih. Kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan. Gimana tuh maksudnya Syekh? Kedengkian ada yang nggak usah kesini dulu, ini koma loh, ini koma segede tai nih lihat nih ya. Karena kedengkian. Ini koma nih, ini koma. Jelasin dulu. Syekh, ini kurangin honor lagi nih. Tiada berselisih orang. Ini habis honornya nih. Sekali lagi ya kita baca gini. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab. Oke, ini menurut saya yang bodoh ya Syekh. Orang-orang yang telah diberi Alkitab ya dari era Nabi Isa, dari Musa itu sebenarnya nggak akan kontra sama Islam. Kapan? Setelah mereka datang kepada mereka pengetahuan kepada mereka. Itu versi saya dan ini salah ya Syekh ya. Salah, ini nggak benar. Oke, versi saya gimana Syekh? Kecuali. Oh iya benar Syekh. Cukup gede. Kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Kecuali sesudah datang kepada mereka pengetahuan. Iya, apanya? Iya, datang kan pengetahuan tentang kebenaran. Lu gimana? Kabar gembira itu yang dibawa para rasul, bro. Maksudnya apa ya? Ini orang mau ngomong apa? Syekh, gini ya. Sesungguhnya agama yang diridhoi adalah Islam, bukan Kristen. Oke. Tiada berselisih mereka ya setelah mereka tahu setelah datang kepada mereka pengetahuan. Nah, itu maksudnya gimana, Syekh? Iya, ketika mereka diberitahukan pengetahuan itu, mulailah terjadilah tentang Islam, Enggak, mereka berselisih nggak kira-kira?
Ya berselisih lah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini jadi apa ini? Ini tiada berselisih, ini keluar dari mana? Ini tiada berselisih keluar dari mana? Syekh. Ini keluar tiada berselisih, ini keluar dari mana? Syekh. Oh, Syekh. Ini tiada. Oke, kita anak-anak, ini bukan untuk Syekh. Syekh diam dulu. Anak-anak, T tambah ati. Aku ngerti cara aja. Tiada berselisih ini keluar dari mana? Syekh. Oh, Syekh. Tiada berselisih ini keluar dari mana, Syekh? Ini tiada berselisih ini keluar dari mana? Ini keluar dari mana? Tiada berselisih ini dari mana? Nah, saya ku cabain nih. Sikit lagi ku cabain mulutnya nih. Ini tiada berselisih dari mana nih? Ini ku masukin cabai mulutnya nih. Ini tiada berselisih dari mana nih, Syekh? Oke, honornya potong, tinggal 5M. Oke. 5M, ya. Oke, udah aku potong, tiada berselisih. Asik ngomongin sesuatu yang nggak tertulis. Jelas segede. Jelas loh. Aku ngerti loh maksudnya. Ini segede Monas tertulis tiada berselisih, dia bilang berselisih. Udah potong. Berselisih orang. Potong jadi 5. Udah nggak skip. Udah. Nah, yang kedua. Kecuali Karena kedengkian yang ada di antara mereka barang siapa dari sini aja karena udah titik. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Nah, itu gimana sih? Karena berarti ada pertanyaan, mengapa? Mengapa apa sih kira-kira? Karena gini, nggak mungkin ada kata karena kalau tidak ada kata mengapa. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Kira-kira menurut Syekh, kenapa mereka Syekh? Kenapa mereka? kecuali dan karenanya itu dilingkarin, bro. Apa urusan itu udah koma? Saya nggak sekolah ya dulu saya. Ini kan ini koma nih. Ini kok ini koma ini koma aduh dulu ijazah tembak SMP ya ini gimana ini ini koma ini koma ini koma ini koma. Oke, ini gimana? Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Nah, kan kalau ada kata karena berarti ada kata mengapa ya, Syekh. Mengapa, Syekh? Kira-kira mengapa? Coba, Syekh, mengapa? Kedengkian dari mana? Mengapa? Ya, mengapa timbul kedengkian? Oke. Mengapa timbul kedengkian? Karena kedengkian yang ada di antara mereka itu kira-kira nilai Syekh berapa pas UN tuh? Bukan hal nempah. Nggak ada urusan, ini lu jelasin dulu, gua potong honor lagi lo. Ini masih ada kesempatan 5M nih. Gimana sih kayak gini aja kegagalan. Hanya menjelaskan Gini. diperselisih. Oke. Kira-kira misalnya ada UN ya. Kenapa mereka dengki? Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Anda jawab esai gitu. Kira-kira berapa nilai Anda tuh? 1.600 berapa? Nggak membawa kebencian, nggak menimbulkan perselingkuhan. Nggak ada urusan, nggak ada tulisan itu di sini, Syekh. Gimana sih, Syekh? Udah capek aku undang juga. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Nah, kira-kira ini karena apa? Misalnya gini, ada kata karena, sudah pasti ada kata mengapa. Pertanyaannya kira-kira gimana, Syekh? Kenapa ada jawaban seperti ini, Syekh? Ya, kenapa? Kenapa apa? Ya, kenapa ada kedengkian? Kenapa apa? Kenapa ada kedengkian, ada perselisihan? Kenapa ada kedengkian? Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Itu kira-kira Anda isi kayak gitu berapa nilai Anda? Nah, kira-kira Anda isi kayak gitu berapa nilai Anda? Kayaknya 16.000 ya dikasih sama dosen. Ya, Muhammad itu tidak menjadi seorang Yahudi. Nggak ada urusan ke situ, Syekh. Aku undang Anda untuk jelasin Al-Quran, Syekh. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Itu kira-kira pertanyaan mengapanya apa? Mengapa gitu. Sehingga ada karena kedengkian di antara mereka. Ada kedengkian. Kenapa ada kedengkian? Karena kedengkian yang ada di antara mereka itu gimana sih? Maksudnya itu gimana sih? Gimana itu sih? Hah? Itu gimana sih? Aduh sih. Itu ada telepon tuh. Benar atau tidak? Enggak, bukan telepon. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, gitu. Itu gimana sih? Bukan karena dengki gitu, kedengkian. Gini, karena menangkap kodok merupakan olahraga. Kira-kira pertanyaannya apa di belakang? Orang-orang yang diberi Alkitab. Enggak. Aku uji pikiran saya dulu. Misalnya Syekh. Misalnya kan di depannya itu ada kata-kata karena menangkap kodok merupakan juga olahraga. Itu pertanyaannya gimana di belakangnya kita atur, Syekh? Kodok lagi. Iya. Lu seneng makan kodok. Udah lah, Syekh. Apaan sih? Kemarin lu ngomong kodok, sekarang kodok lagi.
Oke, berarti jangan salahkan saya ya. Saya sediakan dana buat dia 5 miliar loh. 15 miliar loh. 15 miliar saya sediakan dana hanya untuk mengundang Sudah. Syekh IWG La'natullah alaih, ya, itu gelar beliau. Dah. Sesungguhnya agama yang berasal dari sisi Allah hanyalah Islam, ya. Ini pemikiran saya yang bodoh kan, tadi orang pintar nih. S27 dia, udah. Dah. Nah, tiada berselisih orang-orang yang telah diberikan Alkitab, andaikan apa? Sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Jadi kalau udah diberikan pengetahuan oleh Nabi Muhammad, sebenarnya mereka itu nggak kontra sama Islam. Karena di antara Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pun satu visioner, yaitu menyembah Tuhan yang satu. Akan tapi adanya yang tidak mau menerima Nabi Muhammad menghancurkan ajaran yang telah ada gitu kan. Nah, Ya, karena benar. apa mereka melakukan itu? Karena apa mereka lakukan itu? Kenapa? Kenapa mereka lakukan itu? Ya karena kedengkian yang ada di antara mereka. Kalau pertanyaannya, kenapa mereka dengki? Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Kira-kira dosennya itu kertas dimakan nggak sama dosennya ditelan? Bagaimana? Saking keselnya. Iya dimakan. Barang siapa yang kafir, maka terhadap ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Itu Salah menurut bukan pendidikan gitu Allah. katanya. Salah bukan gitu katanya. Pengertiannya. Salah bukan begitu. Ya udahlah, saya enggak. Anda nggak dihonor lagi, mau naik sekali lagi pun 2.000 aja nggak gue kasih loh. Udah gue kasih kesempatan 15 M juga. Kita lah. Kitabnya orang Kristen yang ori itu yang Perjanjian Baru, New Testament. Perjanjian baru pun sudah lalang dengan Oke, yang mana Perjanjian Baru ini yang berhak menafikan Kasihan orang Syekh Kristen. Wigi. Padahal dia hari ini dapat honor 15 miliar. Juga kita tidak bisa menerima tafsir dari orang yang bukan Islam. IWG lu Apalagi kagak bukan ahli ngerti. tafsir. Tadi aja Apalagi ditanya-tanya tidak kemarin tidak lu, ulama. Jadi malam- yang berhak menafsirkan kitab malam suci kitab merah itu adalah tuh. yang masing-masing pemeluk gitu. Tidak boleh lompat pagar. betul. Tetapi kalau kita mau bicara indikasi, nah indikasi kita masih bisa berdebat gitu. Ya, Ya, ulangan 18-18. kita berdebat ini harus dengan data kan? Iya, nanti ada di Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16, Yohanes 20. Oke, kita nggak akan klaim bahwa itu untuk Nabi Muhammad SAW. Masih kan, Nisa? Tapi indikasi itu tetap ada. Itu harus. Karena apa? Karena dari PB, kan setelah itu kan buat orang Kristen kan tidak ada lagi kitab-kitab yang mereka terima. Bahkan kanon-kanon yang ada pada saat itu kan mereka juga tidak semua terima gitu, Iya. pada waktu kanonisasi. Betul. Tiba-tiba muncul Quran gitu kan. Nah, di dalam Quran ternyata juga ada kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang mengindikasikan bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika hidup pernah memberitakan bahwa akan ada nabi lagi bernama Oh, iya. Ahmad. Betul. Nah, yang membuat Alkitab ini kan sudah jelas Ya. siapa gitu ya. Karena Seperti dalam satu salawat mungkin Iya, kita semua pada dengar ya, Dhaharadinul mu'ayyad biduhuri Nabi Ahmad. Dhaharadinul mu'ayyad biduhuri Nabi Ahmad. Nah, maksudnya apa? Bahwa dalam kitab-kitab terdahulu diingatkan bahwa akan ada seorang rasul yang terpuji, yang bergelar Ahmad, keterpujian. Oke? Muhammad murid Yesus. Iya, Pro WG, ada. Gua kasih honor lagi loh. Masa jelas-jelas segede buaya ditulis tiada berselisih. Itu berselisih. Segede buaya, tiada berselisih. Wah, parah. dan murid-murid yang mengikuti dari awal sampai akhir itu Kayak hanya karya Paulus katanya. berapa lembar. Iya. Ya. Iya. Sementara orang yang cuma mengaku ketemu Yesus yang dipentalin dari kudanya gitu, yang ada Oh. saksi, yang saksinya cuma kuda doang. Yang di padang gurun, Iya, gitu kan? yang melihat cahaya. Yang melihat cahaya dan Mendengar pentalin suara. dia, Iya. mendengar suara. Iya, iya. Nah, dia yang mendominasi Alkitabnya hari ini kita Kristen. Betul. Gitu. Nah, apa ya? Nggak usah pakai indera keenam atau indera Dengerin tuh ya, berarti. pakai akal sehat kali gitu Iya, 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 ya. iya. Kita sudah bisa notice dong gitu bahwa masa lebih percaya orang yang hanya mengaku, orang yang tadinya Ya, untuk seorang IWG bertanya di bawah ya, di mana Muhammad mendapatkan kerasulannya ketika dia nikah sama Khadijah di Bogor, IWG di Bogor. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu biasa pertanyaan kafir emang kayak gitu.
Ya, mengejar-ngejar tidak suka dengan Ya dia. udah, itu udah aku jawab ya, di Bogor. Oke. Ya, dia tidak bisa. Cuma kita kasih tahu yang benar. Iman kita tetap biasa, tetap nyembah manusia juga. Kan mengarang.com bahwa dia dipilih dengan setelah Yesus naik. Oke. Ya kan ya? Ya. Dan itu yang mendominasi Alkitab sekarang ini daripada murid atau Oke, ada satu IWG lagi ya teman-teman, kita baca lagi. masuk akal. Ya, baca lagi. Seru emang reaksi IWG. Iqra itu Muhammad, oke. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, oke. Iqra itu Muhammad belajar membaca, membantu Warakah menerjemahkan Injil. Injil bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Benar-benar. Belajarnya di ini dulu, di apa itu, di jalan apa ya? Di BSD, dekat BSD itu ada les di situ. Dia masuk les di situ. Les bahasa Ibrani di situ. Nah, oke, BG lanjut. Kan enggak? Kira-kira sekarang begini kita nih. Untuk orang segila BG kayak gitu aja jawaban dari kita. awal sampai dia naik. Itu kesesatannya udah kronis. Pakai cuma berapa Nggak ada celah untuk kita karena yang luruskan, kan? mendominasi itu orang yang cuma mengaku Padahal itu tadi cuman ketemu rohnya. artinya itu Yang nyatanya itu udah bener-bener gimana ya? Gampang banget. Udah Ya, gampang ya. banget. Kita kasih ke Lord Yang Haris. kayak- Tak tahu nggak Lord Haris itu? Ibuku tersayang di dalam loyang, tahu nggak Lord Haris? Nah, Enggak. Lord Haris saja kita kasih itu dia bisa tahu gitu. Apalagi WG itu. WG ilmunya udah tingkat dewa sehingga otaknya itu ada di belakang ketek tuh. Mungkin gitu. Harus dijedotin dulu. Nih, dengar lagi WG ngomong apa? Rasul itu orang yang telah menjadi Kristen. Mantap. Tuh kan. Nah, Ya Allah, siap. Santai, syubhat Wigi. bener-bener. Bukan syubhat, nggak pikir. Syubhat itu bagi orang yang berpikir. Nah, kita lanjut lagi. Ngapain kita open WG? Oke, lanjut. Oh, nggak gini teman-teman. Bang Daman kok kayak gitu? Kenapa Bang Daman tidak memberikan dia petunjuk? Allah aja gini kata Allah ya. Nih, kita sambil buka data, Deng. Sabar. Jadi sifat-sifat IWG ini Allah udah kasih counternya. Jadi kalau kita belajar Al-Quran udah kasih counternya. Cara melawan IWG itu gini. Nah, gini. Sama seperti Allah aja kita. Al-Baqarah. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, ini buat si WG nih. Nampak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Suaranya nggak keluar. Kemana Bang suaraku? Daman. Halo, cek. Ada nggak suaraku? Ada. Cek. Ada. Ada suaraku. Dia yang nge-lag, aku yang salah. Oke, ini kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah penyakitnya. Paham maksudnya? Nih. Ketika mereka itu punya yang namanya penyakit, apa penyakit mereka? Di mana Ibnu Katsir? Bentar kita lihat. Ibnu Katsir bilang apa? Nih. Apa penyakitnya? Itu penyakit dalam keyakinan beragama. Artinya kepada mereka udah tahu. Kalau seandainya apa yang mereka yakini pun udah salah. Lalu mereka apa? Menambah kesesatan mereka sendiri, yaitu dengan penyakit yang udah kronis di hati mereka, yaitu salah dalam menentukan Tuhan. Saat kemudian mereka salah dalam menentukan Tuhan, ya ini yang kerjaan mereka. Kayak tadi tiada berselisih, jelas-jelas segede gaban ditulis. Gak mau dia, tetap berselisih. Itu penyakit yang mereka ciptain sendiri. Jadi pertama, ya Allah kasih itu penyakitnya cuma stadium 1. Dia minta, stadium tambah dong gitu. Ya Allah, apaan? Stadium 1 doang, stadium 8 dong lah gitu. Dapat tuh stadium 8. Muhammad hanyalah seorang rasul. Memang seorang rasul. Ini teman pintar. Nih, lihat nih. WG bilang apa? Kurang dikit emang seorang rasul. Muhammad hanyalah seorang rasul. Ali Imran 144. Memang yang bilang dia Tuhan siapa, coy? Maksud lu apa? Lu mau bilang Nabi Muhammad apa maksudnya? Malaikat? Enggak, rasul. Apa jadi masalah? Oke, kita baca lagi IWG. Emang seru IWG ini? Kan menurut IWG kan Nabi Muhammad itu sama Yesus itu sama gitu kan. Sama-sama Kak Mel, nekan Novan. Kita ambil reaction.
apa namanya itu? Mana lagi? Ini dah tahu ayat-ayat didustakan, kenapa dijilid? Boleh lebih percaya Allah. Nah, apa lagi lu? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu live-nya udah berhenti, Novan. Udah kelar. Apa tuh Kak? Udah kelar live-nya. Hah? Dari tadi nih, dari tadi. Bang Davidnya? Mana Bang David? Kok nggak ada aja? Bang Davidnya nggak ada waktu. Oh. Tadi kan udah janjian sama Bang David kan? Udah lanjut. Iya, udah. Oke. Oke, fatwa lagi lu. Syekh Wigi, aduh kasihan. Aku suruh jelaskan satu ayat Al-Quran, aku gaji 15 miliar. Dah, gak ada honor deh. Semua salah. Sampai habis honornya hilang. Ya nih, Muhammad percaya Isa Al-Masih adalah Allah. Tapi ayatnya didustakan Al-An'am. Yesus yang Rasul dianggap Tuhan oleh Oten. Emang dia? Bukan. Muhammad percaya Isa Al-Masih adalah. Oke, kita baca ya teman-teman ya. IWG ini Oten jalur kronis. Dia ketiknya apa? Muhammad percaya Isa Al-Masih adalah Allah, tetapi ayat-ayat didustakan Al-An'am. Ya udah. Aku juga ikut gila nih belum sama si WG ini. Iya. Tapi ya udahlah, kita ikut aja gila. Malam ini lagi pengen gila-gilaan sih. Pengen gila sama seperti WG. Nah. Aduh WG. Inilah. Ini WG. Nih WG. WG. Nih. Nampak ya? Udah nampak belum? Nampak. Nah, ini WG baca nih. Yang gede. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal masih ibn Maryam wa qala al-masih ya bani Israel a'budullahu rabbi wa rabbukum innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-dhalimin min ansar. Sesungguhnya telah kafirlah orang berkata sesungguhnya Allah ialah Isa Al-Masih putra Maryam. Maksudnya gimana nih WG? Nah ini kita harus dengar Nabi WG nih, nggak boleh dengar ayat ini, kita nggak boleh dengar, harus dengar tuh. Nah tuh nggak bisa kita dengar Al-Quran, harus dengar Nabi WG. Nabi WG bilang apa? Apa dia bilang tadi? Tuh Muhammad Oten ternyata, lihat tuh. Dia bilang tadi apa? Mana dia? Muhammad percaya Isa Al-Masih adalah Allah. Itu kata Bro WG ya. Oke, kita buat kayak tadi Kak Melani. Jadi ini apa WG ya? Jadi ini apa ini? Jadi ini gimana? Lu bilang apa? Muhammad ini gimana nih? Ini siapa tulis ini? Ini WG ini gimana maksudnya? Ini tulis apa ini? Ini tulis apa nih? Ini maksudnya apa WG ini? Prof WG gimana nih? Syekh WG tolong. Syekh WG, berarti Anda hutang. Oke, berarti WG honor Anda udah tadi bagus-bagus, saya kosong, nggak ada hutang. Sekarang Anda utang 5M gitu. Dia utang minus. Tadi honornya 15 miliar. Udah? Nah, dari aku kalau dia bisa jelasin satu ayat Al-Quran. Udah gagal satu baris, gagal 2 baris. Honornya per baris yang gagal dikurang 5 miliar, ya kan? Nah, jadi udah habis. Semuanya udah nol. Iya, sekarang dia utang. Dia utang 5 miliar. Sherlock lu, gua tagih besok 5 miliar lu. Lu ngutang lu. Lu bahas lagi, ya. Lu ngutang lagi nih. Ya, lu bahas lagi. Lu ngutang lagi nih. 2 kali ngutang dia. Parah lu. Itu ayat. Nekin Bang Rocky. Bang Rocky. Muhammad sedih ayat yang didustakan. Lu ngutang lagi 10M. Udah lah males gue, lu banyak ngutang gak lu bayar. naik IBG ada Bang Rocky, naik aja ya. Ada Bang Rocky. Naik gak? Apa nggak usah? Udah ini. Tunggu. Tanya Bang Rocky, nanti jangan dikasih ke aku males, udah nggak sanggup aku ngomong sama dia. Tanya dulu. Assalamualaikum Bro Rocky. Ya Bang Rocky, sanggup nggak melawan kutu berbulu lembu ini? Sanggup nggak? Bang Rocky? Ya, selamat pagi. Gimana? Sanggup nggak melawan kutu berbulu lembu? Melawan IBG nggak? Udah, you diam. Ini rumahku nih kali ini. Gimana? Coba. Gila. IWG sang kutu berbulu lembu siap nggak untuk dilawan?
Nah, silakan bro lagi dinikmati, jangan suruh gua. Nah, gua diem nih, gua diem. Ya Allah, ya Rabbi, berilah kami hidayah. Bang, di situ kan di surah 6 ayat 33, janganlah engkau bersedih Muhammad. Sesungguhnya bukan engkau yang didustakan. Bener, dengar tuh bro Loki. Kiri ayat-ayat itu. Ya, Syekh. Sungguh telah datang kepada mereka sebagian berita para rasul. Bener, gimana lagi tuh? 6 ayat 33-34. Iya. Al-Baqarah 87, sebagian diambil, sebagian dibuang. Berarti ayat Al-Quran sebagian diambil, sebagian dibuang. Dengar itu bro Loki. Anda harus paham sampai situ. Syekh yang jauh saya undang ini. Tadi saya gaji 15 miliar, semua dihabisin. Sekarang dia utang pada saya 5 miliar. Tidak mengumpulkan ayat-ayat ketika dia wafat. Itu kan Bentar lagi udah kali ngutang deh nih. Umar itu mengajak, Said pun nggak mau. Abu Bakar pun nggak mau. Abu Bakar bahkan berkata, mengapa engkau berbuat apa yang tidak baginda Rasulullah buat? Udah suka-suka. Silakan bro Loki dinikmati hidangan malam ini ya. Oke. Ya, saya sudah mengerti doh. Dime dulu. Karena berdasarkan surah 6. Di mute dulu, udah ngerti itu Rocky Gersang bagi WG. Berdasarkan Tunggu dulu, dia mau ngomong. Surah 6 ayat 19, iman Muhammad itu di situ ditolak. Ya. Yang megang kitab itu bukan Muhammad di situ. Yang menjadi saksimu dan aku adalah Allah dan kitab ini. Nah, kitab ini di tangan siapa itu? Jika benar ada Allah lain, sesungguhnya bukan dari apa yang kau persekutukan. 164-nya surah 6164, tuan-tuan yang lain lagi tuh. Sesungguhnya orang berdosa bertanggung jawab atas dosanya masing-masing. Jadi ayat-ayat itu didustakan di situ. Padahal itu Muhammad sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Ya diterima. Yang megang kitab itu orang Yahudi. Makanya terjadi perselisihan nih antara Yahudi dengan kekristenan. Muhammad itu di tengah-tengah. Apakah Muhammad itu membuat ajaran baru? Oh tentu tidak. Muhammad hanya menjelaskan apa yang diperselisihkan. Dia nggak membuat ajaran baru. Kami tidak menurunkan kitab kepadamu Muhammad. Melainkan kau hanya menjelaskan apa yang diperselisihkan. Muhammad itu oten. Dia menjadi saksi Injil, menjadi saksi kabar gembira. Al-Ahzab 45. Tentang agama yang dari atas terang yang menyinari. Itu kan Yohanes 8. Terang dunia. Bang IWG, Roh Kudusnya diamkan dulu, Bang. 47-nya tentang karunia yang besar. Nah, karunia kasih aku ini dong, hijau semua, centang hijau semua, soalnya aku nggak bisa mute tamu ini. Al-Ahzab 47 tuh tentang karunia yang besar. Sudah mah lagi sebat kayaknya, lagi sebat ya. Apakah Oke, lanjut. Itu sama Tunggu dulu Bang IWG, ini mau dijelasin dulu setelah ini sama Bang Rocky Gerung. Silakan. Guru Gersang. Ini terakhir, apakah yang di Al-7 itu sama dengan Yohanes 3 ayat 16, karunia yang besar? Gitu pertanyaannya. Nafan jazakallah. Oke Bang Rocky, tafadhol insyaallah. Saya sudah paham tuh. Jadi saya bacakan itu bantahan dari argumentasi itu, berhubung saya sangat paham 7 kitab itu ya. Baik, pertama saya bacakan dari awal itu. Di pagi hari saat itu dedaunan sedang rimbun-rimbunnya itu, ketika mampu menandingi cahaya dari pagi hari itu, berjalanlah seorang wanita tua dengan kisaran umur hampir 60 tahun. Dan beliau ditarik paksa oleh seorang lelaki pada saat itu. Dan beliau dihabisi nyawanya itu dan dirasakan dagingnya itu. Dan lelaki itu mengatakan bahwasanya rasa dari daging manusia itu sangat nikmat itu, bahkan melebihi nikmat dari daging sapi, bahkan daging paling nikmat di dunia sekalipun itu. Hingga suatu waktu wanita itu ditemukan 3 hari kemudian itu dengan kondisi tubuh yang sudah tercabik-cabik dan hanya sisa beberapa bagian. Dan itulah
kesaksian Sumanto dari Liputan 6. Ini saya salah baca artikel rupanya. Tunggu. Wait. Enggak, pertanyaannya dia makan tuh lebih enak. Dagingnya diapain, Bang? Direndang kah? Didendeng kah? Enggak, saya tadi mau bantah argumen Yu, tapi kok malah saya jadi baca artikel tentang Sumanto itu mengatakan gimana rasa daging manusia. Aduh, tunggu, saya salah artikel ini. Wait. Menentang cahaya matahari. Pusing saya. Kalau sama Daman nggak nyambung ini, diomel-omelin kayak saya. Akhirnya dia tahu juga rasanya nggak nyambung gimana. Iya kan? Bang Daman, aku bikin edisi center semua apa sih? Aku nggak bisa mute dia ini. Oke, bentar. Nanti Nggak bisa aku mute lagi. dia. Iya, aku lagi di bawah. Bentar lagi. Kamu jangan mute saya ya. Saya nggak suka lagi sama kamu. Saya beri nasihat ini, saya serius ini. Mungkin saya panggil Yu Bung IWG itu ya. Bung IWG itu, Yu seumur-umur pernah tidak itu gagal dalam mencoba untuk menjadi sukses itu? Seger. Jawab. Apa, Pak? Ya, Yu itu pernah nggak itu? Yu itu gagal untuk menjadi sukses itu, pernah nggak tuh? Apa korelasinya sama ajaran ini? Iya, makanya biar Yu paham itu pelan-pelan dong, gitu kan. Yu kan Ini sedang gagal ini. Ini sedang gagal. Gagal Untuk begini. membawa kalian kepada kebenaran. Jangan begini ya. Yuk sama yang lain boleh ngehalu tuh, sama saya serius itu ya poinnya itu. Nah, yuk mau bicara silahkan itu, nggak ada salah larang itu. Tapi ketika saya berbicara ya harga itu direspon itu kan. Itu nah saya bertanya itu, yuk pernah nggak mencoba untuk sukses tapi gagal itu, pernah nggak tuh? La datati. Pak, lanjut aja dulu, Pak. Apa korelasinya, Pak? Saya sambil sikat gigi. Ya, yuk jawab itu. Iya, saya gagal. Tadi saya udah jawab. Pernah. Sering. Ya, itu dia. Udah, di end ini. Pingsan kah IWG pingsan? Bang IWG pingsan kah? Udah kok nggak dilanjut. Saya bilang sering saya gagal, sering. Hari ini saya gagal target 1 juta. Target 15 miliar. Sampai ngutang 5 M. 15 miliar weh. Ngutang nih, udah ngutang tadi. Ya. Ya, jadi WG, kita tuh sebagai humanisme itu harus menjawab secara to the point tuh. Nah, saya pribadi tuh nggak pernah kemana-mana. Misalnya begini, saya tanya sama Bung Alumni tuh, Bung Alumni, umur you berapa sekarang? 27. 27 gitu. Nah, coba Bung Alumni tanya balik sama saya itu. Bung Rocky, umur Anda Iya, sekarang? gimana? Gimana? Umur Anda saya sekarang berapa? baik saya akan jawab secara to the point tuh ya, mau di mute itu. Jadi Bung Alumni bertanya itu kepada saya, Bung Rocky umurnya berapa? Baik, saya akan jawab itu. Tapi sebelum saya jawab, yang di bawah itu di tap itu di share ya. Jadi saya males lama-lama gitu. Jadi saya to the point aja tuh menjawabnya tuh. Ya, jadi Bung Alumni bertanya tuh, Bung Rocky umurnya berapa tuh? Nah, artinya dia bertanya berapa usia saya itu kan, dihitung dari sejak saya pertama lahir itu, tergantung dia mau menghitung dari tahun apa itu, tahun Masehi secara universal atau tahun Chinese atau tahun Islam dalam Hijriah itu kan. Jadi tanpa lama-lama saya akan jawab secara to the point itu, berapa umur saya itu.
Karena dari konotasi aksioma ditanyakan, artinya ada sebuah tendensi keingintahuan itu beliau terhadap saya itu dari segi umur kan itu. Jadi umur itu adalah skala perbandingan usia itu kan. Nah, ya saya to the point lah gitu kan. Berapa Bung Rocky umurnya itu? Nah, umur itu bukan faktor sebenarnya tolak ukur dari kedewasaan itu. Kedewasaan itu bukan dari umur itu loh. Kedewasaan itu dari pola pikir itu. Misalnya begini, Bu Rocky, apakah umur itu mampu menggapai sebuah kesuksesan? Ya tergantung, itu relatif gitu kan. Nah, jadi aduh saya males lama-lama itu the point ya. Umur saya berapa itu? Jadi saya jawab, kalau tadi saya katakan umur itu apakah mempengaruhi kesuksesan, ini saya ajari kalkulasi itu kan matematik gitu ya. Catat, catat. Ya, ini dicatat. Ya, jadi ini saya the point nih jawabnya nih. Umur Bu Rocky berapa kata Bung alumni tadi kan. Jadi saya males basa-basi itu. Saya orangnya nggak muter-muter lah, langsung to the point ke substansi dari sebuah jawaban itu. Nah, tapi saya mau lanjutin dulu tuh yang tadi tuh. Gimana tips sukses itu. Nah, itu kalian bisa mulai dari bisnis tambal ban katakan. Itu tambal ban kalikan itu. Satu ban itu sekali nempel itu kisaran 20 ribuan itu atau 30 ribuan. Nah, kalikan satu hari ada 24 ribu ban yang bocor. Nah, itu sudah berapa miliar dapat per harinya itu. Nah, ini soal mindset sekarang. Kalikan itu, satu ban itu 20 ribu sampai 30 ribu tuh. Kalikan satu hari itu sekitaran 24 ribu ban yang bocor itu. Nah, itu kalikan deh seminggu sudah dapat berapa itu. Kalau seharinya ada 24 ribu ban. Kalikan sebulan itu. Nah, berapa WG? Berapa kira-kira WG? Berapa? Ya, yuk kalikan aja tuh. Ini saya ada kalkulator yuk. Berapa tadi? Iya, 24 ribu dikali 20 ribu itu coba. Yuk kalikan aja tuh. Berapa itu? Itulah gimana. Oke, Bro Rocky, langsung kita masuk ke WG. Oke, berapa umur Bro Rocky WG? Oh ya, saya belum jawab. Oke. Saya to the point itu. Oke, to the point. Oke, siap. Oke, saya jawab. Saya malas basa-basi itu ya. Saya enggak seperti Oten lah. Saya langsung jawab itu secara to the point dan gamblang. Ya. Umur Bung Rocky berapa itu kan? Nah, umur itu bisa dilihat dari usianya itu berapa. Itu kan. Definisi dari pola pikirnya itu kadang ada yang dia sudah berumur tapi pola pikirnya belum dewasa itu. Katakan seperti Neil Armstrong itu, manusia yang pertama kali menginjakkan kaki di bulan itu bersama Yuri Gagarin. Yuri Gagarin adalah orang pertama yang yang kesel ya. Itu. Gimana? Saya lanjut. To the point. Saya to the point ini. Calon almarhum Islam ya? Bang calon? Iya, masuk apa? Islam kan? Iya. Oh, oke, lanjut. Aman. Tuhan kita salah kok. Tolong jangan dipotong-potong ya. Saya mau to the point jawab itu loh. Ini nanti enggak terjawab nanti nih. Saya simple aja jawab itu. Ya, tapi tadi menanggapi apakah benar Bung Rocky Neil Armstrong itu pernah ke bulan itu. Nah, itu kan memang terjadi perdebatan itu bumi bulat atau datar itu kan. Tapi kebenarannya bumi itu bentuknya segitiga jajar genjang itu. Nah, ini yang belum diketahui orang-orang pada umumnya itu. Bumi itu bukan bulat atau datar, tapi segitiga jajar genjang itu, ada simetrisnya itu di bawah itu. Nah, di bawahnya itulah ada manusia itu hidup dengan umur yang bervariasi itu. Ada yang muda, ada yang tua itu, ada yang sudah tidak berumur juga itu. Apakah ketika dikatakan tidak berumur, umurnya berhenti itu? Ya tidak, umurnya tetap berjalan gitu. Tapi ini kayaknya sampai besok sore nggak kelar nih. Ini beneran kegerung bukan sih? Benar, dia kan lagi ngasih tahu umur. Simak makanya Bang WG. Iya, yuk gimana? Saya mau jawab umur loh. Umur saya berapa itu? Tadi kan ditanya sama Bung Zombie itu, Bung alumni itu kan. Berapa umur Bung Rocky? Ini lagi mau saya jawab itu. Udah aku coba, kami nggak bisa. Udah aku centang semua. Nggak bisa. Error. Ya, saya nggak muter-muter lah menjawab itu. Jadi begini, Bung Daman. Saya pernah teringat pepatah Cina itu mengatakan, aduh, tapi saya lupa itu karena saya tidak bisa bahasa Cina itu. Yang ini ya, yang Shou Long Fao Xi, Shou Feng Ke Lao Ping Xing Shou Fe Sheng Shao Le. Bukan. Intinya begini, intinya itu dia mengatakan ada
5 rahasia untuk sukses itu, dan itu pasti valid itu. Nah, oke, nah kita ambil kesimpulan. Bang IWG, kira-kira berapa umur Bang Rocky tadi udah dibilang? Berapa? Kalau Anda nggak bisa jawab nih, utang 10 miliar. Saya kan Bang IWG, berapa umur Bang Rocky? Saya kan bukan Bang Rock. Apa ya? Ya kan udah disampaikan. Tadi umurnya berapa? Kira-kira berapa? Kira-kira para 5 kali ya. Iya, kok para 5? Tadi udah dicerita dari tambal ban, itu kita bisa kera, sampai akhirnya menemukan umur berapa kira-kira? Iya, tadi ada kira-kira 5 apa? Kepala 5. Udah ngomong saya nama jalan tol. Kok dikeluarin? Gak apa, biar dia ngomong jalan tol, aku mau lanjut ini. Ya ada kita makin gila sama dia. Oke, lanjut. Ya, tadi kita tahu dong. Nggak ada huruf angka 5, dia nggak ngomong huruf angka 5 loh. Ada, pokoknya dia ada kasih tahu umur, dan kita semua tahu, cuma IWG aja yang nggak tahu. Iya. Tentu kita dong, Iya. karena mengikuti dari awal baik ya. Ini kasih Cil yang ngomongin Om Paul ya. Tentu lah siapa Oh, sih? saya- Ya, dialah yang Iya, mengaku kan dia nggak pernah ketemu Yesus, ya. Dia kenal Yesus tapi Yesus tidak pernah kenal dia. Iya. Oke? Nah sekarang ada hoax. Oh Yesus ambil dia dari mana? Kapan Yesus ketemu dia? Tidak ada Yesus pernah ketemu dia. Kalau dia kenal Yesus, iya, karena dia tahu dan dia ditugaskan itu dibayar juga kok, gitu kan? Kalau sekarang preman yang dibayar, iya itu saudaranya kan ya, ya dibayar untuk mengejar pengikut Kristus, gitu kan? Tapi setelah Yesus naik, dia datang. Mendeklarasikan dirinya bahwa dia dipilih oleh Yesus menjadi rasul. Ada saksi nggak? Ada, kuda doang. Saksinya kuda. Ada sih tertulis teman-temannya. Tapi 3 dari kali. kisah para rasul 9, kisah para rasul 22. Itu kan sudah buku dia yang berbeda. tulis. Jadi, Iya, jadi iya. kisah para rasul itu hanya mungkin kira-kira 9 ke bawah yang masih ada kebenarannya ya kira-kira ya. Tapi kalau 9 ke atas itu Iya. sudah karangan dia semua. Iya. Dicocologi dengan otaknya dengan apa yang terjadi. Berbeda. Ya, ada kontradiksi makanya. Kisah 9 sama kisah Makanya kontradiksi banget ketika itu karena itu Benar, sudah mantap, ada Bro. kelompok yang nyusun Alkitab ini dia mencocologi dengan apa yang ada di kepalanya kan. Gitu. Tapi yang kelihatan sebenarnya gini Kak Cici. Ini kan Waalaikumsalam yang warahmatullahi sudah. Kalau Nah, jadi di balik penjabaran ini ada tanggapan Bro Rocky dari apa ya? Bagaimana sesosok Paulus ini bagaimana? Bagaimana Bang Calon? Gimana Bang Calon? Jalan monitor. Apa yang mau disampaikan Bang Calon? Bro Rocky gimana? Ada tanggapan? Masalah penyampaian Kodundi? Kalau nggak ada kita lanjutin. Apa ya bang? Apa? Ya, tapi saya belum selesai tadi. Berapa bahas umur saya berapa itu? Gimana itu? Umur Anda udah diem, lu diem. Gua enek juga lama-lama. Dengar. Kak Cici lah. Saya kalau nyari ayat saya harus buka bener-bener semua. Kalau Kak Cici cuma Lu bikin room sama IWG bahas soal umur lu tuh 2 tahun 2 malam dah. Tapi maksudnya gini, Kak Cici. Ketika kita melihat sebuah perjanjian baru, satu perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu, di situ kan 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Walaupun keotentikan penulisnya ini juga diragukan, tapi kita sebagai orang Islam melihat pesan-pesan Yesus dalamnya, Iya. itu masih ada yang Masih ada benar. berkesesuaian dengan Masih Quran. ada benar. Tetapi ketika melihat 13 surat-surat Paulus, ini ada perbedaan dengan ajaran Perbedaan Yesus. kontradiksi. Ya, Paulus mengajarkan bahwa ada dosa waris. Waris. Dosa yang dilakukan oleh Hawa menjalar kepada semua keturunan Adam. Jadi begitu berdosa langsung. Dosa waris. Habis itu Yesus ngajarinya di Matius 18:3, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Berarti kan beda. Jelas banget itu. Ya. Terus Yesus juga mengajarkan di Matius 23 ayat 1-3 kepada bangsa Israel bahwa apa? Orang-orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Ya. Artinya sudah menggantikan Musa. Karena ya sudah pretend berlalu jadi Musa. Ya. Nah, Yesus Jadi ibaratnya gini, kan ada dikatakan apa? Dalam Al-Quran, mereka itu selalu menaati para rabi-rabinya. Dalam Bible mengatakan mereka telah menduduki kursi Musa. Artinya mencoba merusak ajaran Nabi Musa. Makanya tidak heran kita lihat ya di Al-Quran tuh ayat, kamu turunkan Nabi Isa untuk membenarkan Taurat yang telah diubah. Oke. Apakah itu Al-Quran? Tidak. Ya, apakah itu Nabi Muhammad? Bukan. Calon di mute dulu Bang Calon.
Bang Calon di mute dulu. Jadi apa tuh ajarannya itu sesuai. Artinya gini, Allah tidak akan menurunkan para rasulnya kecuali ajarannya telah diubah. Contoh, ajaran Nabi Musa diubah, Allah turunkan Nabi Isa. Ketika kemudian itu juga diubah, Allah turunkan Nabi Muhammad dan Allah sempurnakan. Nah, gitu. Nah, makanya dikatakan, oh mereka telah menduduki kursi Musa. Oh, berarti itu maksudnya. Yang dikatakan oleh Al-Quran, mereka menjadikan dirinya Musa dan menjabarkan ajaran mereka seenaknya. Makanya Allah utuskan Yesus Kristus ataupun Isa alaihissalam. Lanjut lagi. Ada pendapat dari Bro Rocky, bagaimana Bro Rocky? Lu cerita umur, gua salut lu. Iya ya. Itu pasti itu. Jadi Rasul itu kan membawa ajaran itu. Jadi Rasul tuh Nabi. Nabi belum tentu Rasul itu. Jadi Rasul itu diturunkan memang ketika ada sebuah ajaran yang kesimpangan itu atau dibedakan itu, diubah dia itu. Nah, kenapa tidak ada lagi turun Rasul itu? Ya pertama memang sudah ada yang terakhir itu kan Rasul dan Nabi itu. Kedua memang tidak mungkin Al-Quran itu dapat diubah, itu poinnya itu. Iya, betul. Kalau Al-Quran itu dapat diubah pasti akan diturunkan lagi itu Rasul. Cuman Al-Quran itu mantap bro. Tetapkan dengan sandi-sandi Morse khusus yang tidak akan mungkin mampu dirubah gitu. Adapun yang mau mencoba merubahnya itu akan dibatalkan dengan sandi-sandi sudah ada pada. Tapi IWG mencoba merubah Al-Quran, gimana menurut Bro Rocky itu? Haruskah diturunkan Rasul lagi karena IWG? Beliau bisa merubah Al-Quran, tapi nanti ketika Al-Quran sudah tidak berguna, itu artinya di hari kiamat itu. Karena Al-Quran itu sudah tidak berfungsi dan bernilai ketika di hari kiamat. Karena Al-Quran itu hanya berfungsi di kehidupan doang itu. Tuh. Artinya kemudian saat lembarannya udah kosong, IWG datang jadi Rasul jadi itu ya? Ya memang begitu, karena kan kita manusia ini adalah Homo sapiens yang berhasil berevolusi itu, sementara IWG ini dari Homo erectus itu memang tendensi dia kepada manusia normal. Dia dari metamorfosis kurang sempurna kayak kecoa. Dia itu di kromosom X itu, tapi dari Homo erectus pada saat itu gagal berevolusi menjadi manusia yang sejati gitu ya. Malah menjadi manusia itu kan. Seharusnya dia jadi apa? Ya seharusnya dia jadi apa tuh? Kadal. Ya. Komodo. Beliau itu seharusnya berevolusi menjadi ikan paus itu, cuman gagal berevolusi gitu, malah berbentuk manusia. Itu kan itu. Jadi ada kesalahpahaman nantinya tuh. Sementara gen manusia itu adalah Homo sapiens itu. Beliau itu Homo erectus. Oke, kita lanjut dulu lagi. Untuk apa? Untuk mengikuti ajaran orang Farisi, tapi tidak mengikuti kelakuannya. Yesus bilang, kamu dengarkan apa baca yang dulu Bro Rocky. firman Allah kan? Nabi Muhammad jual cendol, lihat tuh deh. Ngomong apa itu? Coba baca yang gede. Cuma apa nih? Muhammad nggak bawa api, tapi bawa air es kan benar. Jualan es teh manis dingin lagi. Lihat tuh. Benar kata Bro Rocky. Seharusnya jadi ikan paus. Ya, tapi dalam satu riwayat dikatakan seharusnya IWG ini berevolusi jadi komodo, tapi jadi orang mungkin kayak gini. Kita lanjut ya. Putih Kelakuannya. Iya. Tapi sekarang Kristen sekarang gimana? Dua-dua udah nggak bisa diikuti, nggak bisa didengerin lagi, dan ikutin lagi. Yang menjadi perbedaan paling mencolok mungkin gini ya, Kasih ya. Yesus di Matius 5:17 mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukuman. Satu titik iota pun tidak kuhilangkan. Tapi Paulus bilang, Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukuman. Mantap. Tapi 10% mau. Udah ngomong duluan, kasih 10%. Perpuluhan berarti. Iya, dari mana tuh 10%? Taurat kan? Tapi nggak semua gereja menerapkan sih, nggak semua gereja. Hampir semua lah. Tapi dulu saya waktu telat bayar perpuluhan langsung ditelepon sama pendeta Kasih sih. Oh, ditelepon ya? Iya, langsung Kak Doni sehat gitu katanya. Oh, sehat. Kamu menipu Tuhan, kamu kepencuri hak Tuhan kan gitu ya? Pertama sehat atau nyindir-nyindir anak saya mau sekolah di luar negeri. Oh gitu ya. Mungkin ada nyindir bagi 100 gitu. Nah, kayak gitu tuh. Ya. Saya lebih respect itu yang debt collector. Waduh. Atau ya daripada yang penjual firman penipu gitu. Gitu kan? Saya lebih respect itu. Jelas kalau gitu dia hanya nguruskan diri sendiri, dia nggak ngurusin orang lain. Kalau ini kan ya kan menipu, mau menyesatkan banyak orang gitu kan ya. Sekarang saya tahu yakin banget kenapa? Karena saya mengalami itu. Saya ketika 30 tahun hingga saya ada di sini, tentu bukan perjalanan yang pendek. Yang saya jalani
berbagai yang mengaku hamba Tuhan sharing dengan saya. Setelah ini juga ngalamin. Oke, sepertinya sudah teman-teman ya. Udah sampai di situ. Terima kasih banyak. Oke, untuk reaksi kita hari ini semoga bisa diambil kesimpulan, jangan pernah menjadi si IWG ya teman-teman, itu paling penting. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.